semua, saat ini kita sedang berada di Museum Taman Siswa. Ada yang sudah tahu belum nih tentang sejarah Taman Siswa? Kalau belum, ayo kita bahas bersama-sama. Let's go! Jadi, Museum Taman Siswa terletak di Jalan Taman Siswa nomor 31 Yogyakarta dan merupakan bagian dari warisan sejarah perjuangan pendidikan di Indonesia. Museum ini didirikan untuk mengenang jasa dan kontribusi besar Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, yang juga merupakan pendiri perguruan Taman Siswa pada tahun 1922. Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa sebagai respon terhadap sistem pendidikan kolonial Belanda yang diskriminatif dan hanya dapat diakses oleh kaum elit. Taman Siswa hadir sebagai lembaga pendidikan berbasis kebangsaan yang memberikan akses terhadap kaum pribumi. Filosofi pendidikan yang dirancang adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Museum ini didirikan pada tahun 1970-an untuk mengabadikan berbagai peninggalan sejarah terkait perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara dan perjuangannya melalui Taman Siswa. Koleksi Museum Taman Siswa menyimpan berbagai koleksi berharga, termasuk diantaranya yaitu dokumentasi sejarah di mana surat-surat, manuskrip, dan catatan pribadi Ki Hajar Dewantara terkait perjuangan pendidikan. Yang kedua, ada barang pribadi seperti meja kerja, pakaian, buku-buku, dan peralatan yang digunakan oleh Ki Hajar Dewantara. Lalu yang ketiga, ada foto dan arsip visual seperti foto-foto dokumentasi pendirian Taman Siswa serta perjalanan Ki Hajar Dewantara sebagai pelopor pendidikan. Lalu yang keempat, ada simbol pendidikan Taman Siswa, di antaranya replika papan tulis, seragam siswa, dan peralatan belajar di masa awal berdirinya Taman Siswa. Fungsi dan makna museum-museum Taman Siswa menjadi pusat edukasi dan wisata sejarah yang memperkenalkan pengunjung pada filosofi pendidikan berbasis kebangsaan. Museum ini juga berfungsi sebagai pengingat bahwa perjuangan untuk pendidikan yang merata dan berkualitas masih relevan hingga kini. Dengan mengunjungi museum ini, generasi muda dapat mempelajari nilai-nilai perjuangan, nasionalisme, dan semangat belajar yang telah diwariskan oleh Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi. Bapak dengan nama siapa, Pak? Ya, perkenalkan saya Ki Agus Purwanto sebagai pemandu di Museum Dewantara Kertibia. Sebenarnya terima kasih, Pak, sudah mempersediakan meluangkan waktunya untuk membincangkan dengan kami di Museum Taman Siswa ini. Kami sangat tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang sejarah museum ini, Pak. Ya. Peran Ki Hajar Dewantara serta kontribusi museum ini. Jadi kami ada beberapa pertanyaan tentang museum ini, Pak. Ya, siap. Monggo. Jadi untuk pertanyaan yang pertama itu, Pak, apa tujuan utama didirikan Museum Taman Siswa ini, Pak? Ya. Tujuan utama. Jadi ya, kalau kita ke fokus ke tokohnya tentu saja Ki Hajar Dewantara ya. Karena memang museum ini amanat langsung dari Ki Hajar Dewantara. Jadi memang museum ini atas kehendak beliau. Dari beberapa tahun setelah beliau menempati rumah ini, ya, terus beliau mengamanatkan supaya rumah beliau ini dijadikan museum. Tentu saja beliau sangat tahu ya, kalau secara umum ya, karena kan museum fungsinya itu adalah tempat belajar tentunya secara umum. Walaupun nanti di situ ada definisi khusus museum itu adalah untuk menyimpan, merawat, melestarikan, ya, mempublikasikan benda-benda koleksi sejarah hasil budidaya manusia, ya, untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pariwisata. Nah, itu tentu saja Ki Hajar sudah sangat paham mengenai hal itu ya, sehingga mengapa kok rumah tempat tinggal beliau itu dijadikan museum. Nah, seperti itu ya. Nah, itu. Terus koleksi apa yang paling menarik di dalam Museum Taman Siswa ini, Pak? Ya. Kalau kita membaca beberapa dari testimoni pengunjung ya, ini hal yang paling menarik tentu saja ini adalah secara garis besar ya, itu ini rumah seorang tokoh pendidikan nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara, rumah asli. Ya memang asli orisinil, bentuknya seperti ini. Beliau tinggal di sini, barang-barangnya orisinil ya, barang-barang yang pernah beliau pakai ya, barang-barang apa ya istilahnya langsung bersentuhan beliau
dengan tokoh Ki Hajar Dewantara. Antara lain kalau kita bicara mengenai koleksi, misalnya koleksi masterpiece ya, koleksi unggulan. Nah, itu koleksi yang pernah beliau pakai di zaman perjuangan beliau awal-awal, yaitu sebagai seorang jurnalis atau wartawan. Nah, di situ ada mesin ketik, nah, terus ada pena. Nah, itu. Terus kemudian ada koleksi lainnya yaitu pakaian penjara. Pakaian penjara ini waktu beliau di penjara Pekalongan, kaitannya dengan kegiatan beliau sebagai seorang jurnalis. Ya, karena kan Ki Hajar kan seorang wartawan, itu menulis artikel yang isinya itu artikel-artikel mengenai mengobarkan semangat, memotivasi masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia supaya supaya mempunyai keberanian, mempunyai prinsip, mempunyai keberanian untuk mengadakan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Ya, seperti itu koleksi seperti itu. Oh ya Pak, yang berikutnya, kalau untuk Taman Siswa ini ada kegiatan atau acara yang sering dilakukan? Ya, itu tentu saja ya, kalau museum ya harus punya kegiatan dan dituntut harus punya kegiatan reguler misalnya ya kita. Kalau kegiatan reguler tiap hari kita pameran seperti ini ya. Terus ada kegiatan-kegiatan yang rutin, itu kita memang mampunya baru tahunan ya. Itu nanti ada semacam pekan Dewantara namanya. Ya, pekan Dewantara itu kami ambil momentum yaitu tanggal 2 Mei, di mana itu merupakan tanggal 1 tanggal hari lahir Ki Hajar, 2 tanggal berdirinya museum. Maka kita membuat kegiatan namanya Pekan Dewantara, ini betul-betul sepekan ya, jadi 5 hari. Nah, itu kegiatan kami. Kemudian kegiatan lainnya itu pameran-pameran temporer yang kami di sini masih mengikuti dari Dinas Kebudayaan ya. Kita mengikuti asosiasi museum, kita punya asosiasi namanya Baramus ya. Kita kegiatannya dompleng itu tiap tahun itu pameran bersama namanya ya. Terus nanti ada lagi kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Dinas Kebudayaan Kota, itu juga mereka tentatif ya, jadi nggak pasti jawabannya, tapi pasti ada. Jadi kegiatannya cukup lumayan. Jadi selain nanti kegiatan harian, kami mengefektifkan untuk publikasi ini adalah di media sosial. Jadi kami ada di berbagai platform media sosial. Gitu. Oke Pak, mungkin segitu saja pertanyaan dari saya dan dari kami. Saya terima kasih sudah Bapak telah meluangkan waktunya untuk kami. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, monggo ya.